Seni meminta cara mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Anda tidak mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan dalam hidup. Anda mendapatkan apa yang Anda minta. Kebanyakan orang menginginkan lebih dari kehidupan, lebih banyak rasa hormat, lebih banyak dukungan, lebih banyak kebebasan. Tetapi mereka tidak pernah mengatakannya. Mereka menunggu, mereka menahan diri. Mereka pikir meminta akan membuat mereka terlihat lemah, butuh, atau egois. Tapi inilah kebenarannya. Jika Anda tidak meminta, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya Anda butuhkan, kecuali Anda berbicara. Itulah mengapa belajar cara bertanya dengan jelas, tenang, dan percaya diri adalah salah satu keterampilan hidup paling kuat yang bisa Anda bangun. Buku audio ini menunjukkan cara mematahkan rasa takut, berhenti berpikir berlebihan, dan meminta persis apa yang Anda inginkan. Anda akan belajar bagaimana pikiran bekerja terkait penolakan, keraguan, dan persetujuan, serta cara memprogram ulang pola-pola tersebut. Anda akan berhenti hidup dalam diam dan mulai menciptakan hasil yang nyata. Seni bertanya tentang cara mendapatkan apapun yang Anda inginkan bukanlah tentang keberuntungan. Ini tentang melatih pikiran Anda untuk berbicara, bertindak, dan bergerak dengan tujuan. Hidup Anda hanya akan setinggi kemampuan Anda untuk bertanya. Bab 1. Latih pikiran Anda untuk percaya bahwa Anda pantas mendapatkan lebih. Anda tahu, salah satu perubahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang dalam hidupnya adalah melatih pikiran untuk percaya bahwa mereka pantas mendapatkan lebih. Disitulah semuanya dimulai. Bukan dimulai dengan uang, bukan dimulai dengan pendidikan, bahkan bukan dimulai dengan bakat. Ini dimulai dengan apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Jika jauh di lubuk hati Anda berpikir tidak pantas mendapatkan yang lebih baik, Anda tidak akan pernah memintanya. Anda tidak akan pernah mengejarnya. Anda akan duduk diam. Anda akan menunggu. Anda akan menerima yang lebih sedikit. Dan Anda akan berkata pada diri sendiri tidak apa-apa, padahal sebenarnya tidak. Dan itulah yang menjadi hidup Anda. Bukan karena harus begitu, tetapi karena Anda tidak pernah mengubah apa yang Anda yakini sebagai nilai diri Anda. Jadi, hal pertama yang harus dikerjakan bukanlah pekerjaan Anda, bukan hubungan Anda, bukan jadwal Anda. Ini adalah pemikiran Anda. Pemikiran Anda membentuk segalanya. Orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hidup bukanlah orang yang beruntung. Mereka tidak istimewa. Mereka hanya telah melatih pikiran mereka untuk percaya bahwa mereka bisa meminta apa yang mereka inginkan, dan mereka punya segala alasan untuk mendapatkannya. Kebanyakan orang terjebak karena mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka hidup seolah-olah mereka tidak berarti. Mereka berbicara dengan pelan. Mereka menyusut saat harus angkat bicara. Mereka menyembunyikan kebutuhan mereka. Mereka meminta maaf karena telah mengambil ruang. Bukan begitu cara Anda memajukan hidup. Anda harus berhenti hidup seolah-olah Anda lebih rendah. Berhenti berpikir seolah-olah Anda tidak berharga. Hidup tidak menghargai orang yang bermain aman. Hidup menghargai yang berani. Tetapi sebelum Anda bisa berani dengan orang lain, Anda harus berani dalam pikiran Anda sendiri. Anda harus berdiri tegak di kepala Anda sendiri dan berkata, "Saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan saya akan mulai memintanya." Sekarang, bagaimana cara melakukannya? Anda mulai dengan memperhatikan cara Anda berbicara pada diri sendiri. Dengarkan suara batin Anda. Apakah Anda terus-menerus merendahkan diri sendiri? Apakah Anda membujuk diri sendiri untuk melewatkan kesempatan? Apakah Anda mengatakan hal-hal seperti, "Saya tidak cukup baik," atau "Saya belum siap"? Pemikiran semacam itu akan membuat Anda miskin, terjebak, dan diam. Anda harus mengganti pikiran-pikiran itu dengan kekuatan. Anda harus melihat ke cermin dan berkata, "Saya mampu, saya berarti, saya punya sesuatu untuk ditawarkan." Ini bukan tentang kesombongan, ini tentang kebenaran.
Anda dilahirkan dengan potensi, tetapi potensi tidak berarti apa-apa jika Anda tidak pernah mempercayainya. Anda harus cukup menghargai diri sendiri untuk meminta lebih banyak waktu, minta lebih banyak kesempatan, minta perlakuan yang lebih baik, minta apa yang benar, apa yang adil, dan apa yang menjadi hak Anda. Tetapi Anda tidak bisa melakukannya jika jauh di lubuk hati Anda berpikir Anda tidak pantas mendapatkannya. Jika Anda dibesarkan dengan didikan untuk tetap diam, tidak berharap banyak, dan bersyukur dengan apa adanya, maka pemikiran itu menjadi normal. Tapi itu tidak sehat, itu tidak benar. Dan bukan begitu cara Anda menciptakan kehidupan yang hebat. Anda harus melupakan pemikiran semacam itu. Anda harus berkata, itu mungkin masa laluku, tapi itu tidak akan membentuk masa depanku. Mulailah mengambil tindakan kecil setiap hari untuk membangun harga diri Anda. Angkat bicara ketika ada sesuatu yang tidak terasa benar. Jangan diam hanya untuk menjaga kedamaian. Jika Anda menginginkan lebih, katakan, jangan merendahkan suara Anda saat berbicara tentang tujuan Anda. Jangan bertingkah seolah Anda meminta terlalu banyak padahal yang Anda inginkan hanyalah yang adil. Ingatkan diri Anda, apa yang Anda toleransi menjadi standar Anda. Tingkatkan standar Anda. Beberapa orang berkata, ya, saya tidak mau menjadi beban. Tapi meminta bukanlah beban. Meminta adalah hak. Dan jika Anda memberi nilai, jika Anda hadir, jika Anda bekerja keras, maka Anda berutang pada diri sendiri untuk angkat bicara ketika Anda membutuhkan sesuatu. Meminta bukanlah kelemahan, itu adalah tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan bertanya. Mereka tidak menunggu-nunggu. Mereka tidak berharap orang lain membaca pikiran mereka. Mereka maju dan berbicara dengan jelas. Tapi sebelum Anda berbicara kepada dunia, bicaralah pada diri sendiri. Setiap pagi, tatap mata Anda dan katakan, saya di sini bukan untuk hidup kecil-kecilan, saya di sini untuk tumbuh, saya di sini untuk berkontribusi, saya di sini untuk menang. Pemikiran harian semacam itu mengubah cara Anda masuk ke sebuah ruangan. Itu mengubah cara Anda berjabat tangan. Itu mengubah cara Anda berbicara dalam rapat. Karena orang yang percaya mereka pantas mendapatkan lebih akan tampil berbeda. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan menunggu. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan meminta, dengan melangkah, dan dengan percaya, benar-benar percaya bahwa Anda sama berharganya dengan orang lain. Orang yang percaya mereka pantas mendapatkan lebih tidak akan mengemis remah-remah. Mereka mengejar hidangan lengkap, bukan karena mereka serakah, tetapi karena mereka tahu nilai mereka. Sekarang, ini bukan sesuatu yang terjadi dalam satu hari. Anda telah berpikir dengan cara tertentu selama bertahun-tahun. Anda telah mengatakan kebohongan-kebohongan kecil pada diri sendiri seperti, saya tidak cukup pintar atau saya tidak punya apa yang diperlukan. Pemikiran semacam itu menjadi kebiasaan, dan Anda tidak bisa mematahkan kebiasaan itu kecuali Anda menggantinya. Jadi, setiap kali Anda mendapati diri Anda meragukan nilai Anda, berhentilah. Gantikan dengan pemikiran yang lebih kuat. Saya mungkin tidak sempurna, tetapi saya sedang berkembang. Saya mungkin tidak tahu segalanya, tetapi saya sedang belajar. Saya mungkin tidak punya semua jawaban, tetapi saya mengambil tindakan. Begitulah cara Anda melatih pikiran Anda. Anda melakukannya setiap hari. Anda melawan keraguan Anda sendiri. Anda memberi makan kekuatan Anda, bukan ketakutan Anda. Anda membangun kepercayaan diri seperti otot, dan seiring waktu, suara batin Anda menjadi lebih kuat. Anda berhenti membujuk diri sendiri untuk melewatkan kesempatan. Anda berhenti puas dengan yang seadanya. Anda berhenti menunggu dan Anda mulai meminta. Ketika Anda percaya Anda pantas mendapatkan lebih, segalanya berubah. Anda membawa diri Anda secara berbeda. Anda membuat keputusan yang lebih kuat. Anda tidak mengejar orang yang tidak menghargai Anda. Anda tidak tinggal di tempat yang menguras energi Anda. Dan Anda tidak menerima kehidupan yang tidak sesuai dengan visi Anda. Tapi sekali lagi, semuanya dimulai di pikiran. Disitulah pertempurannya. Dan jika Anda memenangkan pertempuran itu, Anda akan mulai menang di tempat lain. Pio Chang menunggu untuk memberi Anda lebih.
Tapi pertama, Anda harus meminta. Dan sebelumnya, Anda harus percaya. Bukan setengah-setengah, bukan kadang-kadang, tetapi sepenuhnya, konsisten setiap hari. Jadi mulailah sekarang, bukan besok, bukan saat Anda merasa siap. Mulailah sekarang dengan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Karena ketika Anda percaya Anda pantas mendapatkan lebih, cara Anda bertanya akan berubah. Dan ketika Anda bertanya dengan kekuatan, orang-orang akan memperhatikan, hidup akan memperhatikan, dan segalanya mulai bergerak. Anda di sini bukan untuk hidup rata-rata. Anda di sini untuk tumbuh. Anda di sini untuk berbicara. Anda di sini untuk meminta. Dan jika Anda cukup dalam mempercayainya, Anda akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Itulah seni bertanya, dan itu dimulai di pikiran Anda. Latihlah, perkuat, dan saksikan bagaimana hidup Anda mulai bergeser. Bab 2. Bertanya, tanpa merasa mengganggu orang lain. Kebanyakan orang menahan diri untuk tidak bertanya karena jauh di lubuk hati mereka percaya bahwa mereka adalah beban. Mereka percaya mereka mengganggu seseorang. Keyakinan itu tidak hanya hidup di pikiran, tetapi juga di tubuh. Anda merasakannya saat dada Anda menegang sebelum berbicara. Anda merasakannya saat suara Anda menjadi kecil. Anda merasakannya saat Anda ragu-ragu, mundur, dan tidak mengatakan apa-apa. Keraguan itu bukan tentang kesopanan. Itu adalah ketakutan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan dianggap berlebihan. Ketakutan akan dianggap butuh. Jadi, alih-alih bertanya, Anda diam. Dan dalam keheningan itu, kebutuhan Anda diabaikan. Impian Anda tertunda. Dan potensi Anda tetap tersembunyi. Ini terjadi pada lebih banyak orang daripada yang Anda kira. Orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang dengan ide-ide hebat, dengan hati yang baik, dengan sesuatu yang nyata untuk ditawarkan. Mereka hidup dengan keyakinan keliru bahwa angkat bicara itu egois, bahwa meminta membuat mereka lemah, bahwa membutuhkan sesuatu dari orang lain berarti mereka tidak kuat, tetapi kebenarannya meminta membutuhkan kekuatan. Butuh kekuatan untuk mengatakan, saya butuh dukungan. Butuh kekuatan untuk mengatakan, saya tidak mengerti. Butuh kekuatan untuk mengatakan, saya pantas mendapatkan kesempatan. Kelemahan tetap diam. Kekuatan berbicara saat itu penting. Anda harus memprogram ulang cara Anda melihat permintaan. Anda harus memutus hubungan mental antara meminta dan menjadi masalah. Karena meminta bukanlah masalah. Itu adalah bentuk tindakan. Itu adalah bentuk pertumbuhan. Dan dalam banyak kasus, itulah hal yang persisnya memajukan hidup Anda. Tidak ada yang melewati hidup sendirian. Semua orang bergantung pada orang lain di suatu titik. Orang-orang yang maju paling cepat bukanlah mereka yang tahu segalanya. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara meminta apa yang mereka butuhkan. Jika Anda dibesarkan di lingkungan di mana meminta dihukum, diabaikan, atau diperlakukan seperti gangguan, pola itu akan tetap melekat pada Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Anda hanya mendapati diri Anda menghindari kontak mata, tetap diam dalam rapat, ragu-ragu sebelum mengirim pesan, dan mengatakan pada diri sendiri ini bukan waktu yang tepat. Tapi itu bukan tentang waktu. Itu adalah pengkondisian, dan itu bisa diubah. Mulailah dengan melihat fakta. Lihatlah orang-orang di sekitar yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menunggu seseorang menawarkan. Mereka bertanya. Mereka menunjukkan diri. Mereka mengirim pesan, menelepon, mengangkat tangan. Dan apakah mereka mengganggu orang? Tidak. Mereka hanya melakukan apa yang dilakukan orang kuat. Mereka menjelaskan kebutuhan mereka. Orang bukanlah pembaca pikiran. Jika Anda tidak angkat bicara, mereka tidak akan tahu apa yang Anda inginkan. Mereka tidak akan tahu apa yang Anda butuhkan, dan mereka tidak akan menebak-nebak. Mereka akan terus maju. Anda akan tetap terjebak. Itu tidak adil bagi Anda, dan itu tidak sehat. Hubungan, pribadi, atau profesional, bergantung pada komunikasi yang jelas, dan meminta adalah bagian dari itu. Saat Anda berhenti melihat permintaan sebagai gangguan dan mulai melihatnya sebagai tanggung jawab, kepercayaan diri Anda akan berubah. Anda akan membawa diri Anda secara berbeda. Anda tidak akan meminta maaf karena membutuhkan sesuatu.
Anda tidak akan mengecilkan permintaan Anda. Anda akan berbicara seperti orang yang menghargai kebutuhannya sendiri. Pahami ini, kebanyakan orang fokus pada kehidupan mereka sendiri, kekhawatiran mereka sendiri, stres mereka sendiri. Mereka tidak duduk-duduk menunggu untuk menilai pertanyaan Anda. Dan bahkan jika seseorang terganggu oleh permintaan Anda, itu lebih menunjukkan tentang mereka daripada Anda. Anda tidak ada untuk membuat semua orang nyaman. Anda ada untuk tumbuh, untuk menciptakan, untuk berkontribusi. Dan pertumbuhan membutuhkan dukungan. Pertumbuhan membutuhkan pertanyaan. Pertumbuhan membutuhkan kesediaan untuk bertanya. Anda tidak perlu mengemis. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda tanpa henti. Anda hanya perlu bertanya dengan jelas dan tenang. Bisakah Anda membantu saya dengan ini? Apakah ini mungkin? Apakah Anda terbuka untuk ide ini? Ini adalah pertanyaan sederhana dan langsung. Itu bukan tuntutan. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda seseorang yang tahu kemana mereka akan pergi dan apa yang mereka butuhkan untuk sampai di sana. Anda tidak perlu berisik untuk menjadi kuat. Anda hanya perlu jujur, ucapkan kebenaran Anda. Jadilah lugas, jadilah hormat. Tapi yang terpenting, jadilah jelas. Jangan berharap orang lain menebak. Jangan memberi petunjuk. Jangan berharap seseorang memperhatikan. Itu bukan strategi. Itu adalah kepasifan. Dan kepasifan membangun kebencian. Jika Anda ingin berhenti merasa diabaikan, Anda perlu berhenti mengabaikan suara Anda sendiri. Tidak kasar untuk bertanya. Tidak egois. Itu sehat. Orang yang bertanya menetapkan batasan. Orang yang bertanya mendapatkan arahan. Orang yang bertanya mendapatkan hasil. Mereka mendapatkan jawaban. Dan terkadang jawabannya adalah tidak. Tidak apa-apa. Tidak lebih baik daripada diam. Tidak memberi Anda kejelasan. Tidak memberi Anda umpan balik. Tidak memberitahu Anda kemana harus melangkah selanjutnya. Tapi diam membuat Anda terus menebak-nebak. Diam membuang-buang waktu. Dan semakin lama Anda diam, semakin lama Anda terjebak. Ada kekuatan dalam bertanya karena itu memaksa Anda untuk mendefinisikan apa yang Anda inginkan. Sebelum Anda bisa bertanya dengan jelas, Anda harus berpikir dengan jernih. Anda harus berhenti sejenak dan berkata, apa yang sebenarnya ingin saya dapatkan di sini? Proses itu sendiri membangun kesadaran diri. Itu menajamkan pemikiran Anda. Dan begitu Anda jelas, Anda bisa berbicara tanpa rasa bersalah. Jika seseorang mengatakan Anda meminta terlalu banyak, itu bukan beban Anda. Semua orang punya hak untuk bertanya. Semua orang punya hak untuk mencoba. Apa yang Anda minta mencerminkan standar Anda. Jangan menurunkannya untuk menyenangkan orang yang tidak mengerti visi Anda. Jika seseorang mengatakan tidak, ucapkan terima kasih dan lanjutkan. Tapi jangan berhenti bertanya. Salah satu alasan orang tidak berkembang adalah karena mereka membatasi diri pada apa yang terasa aman. Bertanya tidak terasa aman. Itu menempatkan Anda dalam posisi rentan. Itu membuat Anda terlihat. Itu membuka pintu untuk dihakimi. Disitulah semua hal baik berada. Di sisi lain dari ketidaknyamanan itu. Pikirkan tentang kesempatan yang telah Anda lewatkan hanya karena Anda takut bertanya. Bantuan yang tidak Anda dapatkan, jawaban yang tidak pernah Anda terima, pintu-pintu yang tetap tertutup bukan karena terkunci, tetapi karena Anda tidak pernah mengetuk. Latihlah diri Anda untuk bertanya bahkan ketika terasa tidak nyaman. Semakin sering Anda melakukannya, semakin tidak menakutkan rasanya. Anda akan mulai merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih memegang kendali atas hidup Anda. Dan seiring waktu, otak Anda akan mempelajari pola baru. Ia akan berhenti melihat permintaan sebagai bahaya. Ia akan mulai melihatnya sebagai pertumbuhan. Begitulah cara kebiasaan dibangun melalui pengulangan. Anda membangun kebiasaan bertanya satu percakapan pada satu waktu, satu pesan pada satu waktu, satu momen jujur pada satu waktu. Dan tak lama kemudian, itu menjadi diri Anda. Anda menjadi seseorang yang tidak menunggu, seseorang yang tidak takut, seseorang yang bergerak maju. Jadi, inilah perubahan pola pikirnya. Bertanya bukan mengganggu. Bertanya adalah membangun.
Begitulah cara Anda membangun kejelasan. Begitulah cara Anda membangun kepercayaan. Begitulah cara Anda membangun kekuatan. Jangan membungkam diri sendiri hanya untuk membuat orang lain nyaman. Itu bukan kekuatan. Itu adalah penyerahan diri. Bicaralah, bertanyalah, majulah. Dan jika seseorang benar-benar terganggu oleh suara Anda, mereka sejak awal bukanlah pendukung Anda. Hidup berubah bagi orang-orang yang mau angkat bicara. Tidak peduli dari mana Anda memulai, tidak peduli sudah berapa lama Anda diam. Yang penting adalah apa yang Anda putuskan untuk lakukan sekarang. Anda bisa tetap diam dan terjebak, atau Anda bisa mulai bertanya dan mulai tumbuh. Pilihan ada di tangan Anda. Ingatlah ini, suara Anda penting, kebutuhan Anda penting, pertumbuhan Anda penting. Dan bertanya adalah awal dari semuanya. Jadi bertanyalah tanpa rasa bersalah. Bertanyalah tanpa rasa takut. Bertanyalah karena masa depan Anda bergantung padanya. Bab 3. Ucapkan kebutuhan Anda. Bahkan saat Anda merasa gugup. Saat Anda merasa gugup, tubuh Anda mencoba melindungi Anda dengan menahan diri. Tangan Anda mungkin berkeringat. Dada Anda mungkin terasa sesak. Suara Anda mungkin bergetar. Itulah respons alami tubuh terhadap apa yang dianggapnya sebagai bahaya. Tetapi kenyataannya, mengucapkan kebutuhan Anda tidaklah berbahaya. Hanya terasa tidak nyaman karena pikiran Anda mencoba menghindari penilaian atau penolakan. Ketidaknyamanan itu bukanlah tanda untuk tetap diam. Itu adalah tanda untuk terus maju. Kegugupan adalah perasaan, bukan tanda berhenti. Anda bisa merasakannya dan tetap berbicara. Kebanyakan orang tetap diam karena mereka tidak pernah diajari cara menangani perasaan gugup itu. Di suatu titik dalam hidup, mereka belajar bahwa diam menjaga kedamaian. Mereka belajar bahwa mengungkapkan kebutuhan membuat suasana menjadi canggung. Mereka belajar bahwa meminta sesuatu mungkin akan membuat seseorang kesal. Jadi seperti keberahannya. Seiring waktu, keheningan itu menjadi kebiasaan. Anda merasakan sesuatu, Anda membutuhkan sesuatu. Tetapi alih-alih berbicara, Anda berpikir berlebihan. Anda tetap diam. Anda berkata pada diri sendiri, ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin saya tidak membutuhkannya. Tetapi di dalam hati Anda merasa frustrasi, Anda merasa terjebak, Anda merasa diabaikan, bukan karena orang lain tidak peduli, tetapi karena Anda tidak pernah berbicara. Jika Anda tidak pernah mengatakan apa yang Anda butuhkan, Anda melatih dunia untuk mengabaikannya. Orang merespons apa yang bisa mereka lihat dan dengar. Jika Anda tetap diam, mereka berasumsi semuanya baik-baik saja. Mereka akan terus maju dan Anda akan tertinggal. Bukan karena kebutuhan Anda tidak penting, tetapi karena tidak pernah diucapkan. Begitulah cara orang jatuh ke dalam peran yang tak terlihat. Begitulah cara orang tertinggal. Ini bukan tentang bakat atau kecerdasan. Ini tentang keberanian untuk berbicara, bahkan dengan kegugupan di dada dan ketakutan di pikiran. Kegugupan adalah perasaan, tetapi kebutuhan Anda nyata. Mereka pantas untuk diungkapkan. Tidak peduli seberapa kecil permintaannya, yang penting adalah Anda mengatakannya. Karena setiap kali Anda mengucapkan kebutuhan Anda membangun rasa hormat pada diri sendiri. Anda memberitahu pikiran Anda, suara saya penting, kebutuhan saya berarti. Begitulah cara kepercayaan diri dibangun. Satu momen tidak nyaman pada satu waktu. Tidak ada jalan pintas. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan melewatinya. Jangan menunggu kegugupan menghilang. Mungkin tidak akan hilang. Yang perlu Anda bangun adalah kemampuan untuk berbicara sambil tetap merasakan ketakutan itu. Itu adalah seseorang yang bertindak dengan tujuan bahkan ketika ketakutan hadir.
Kegugupan adalah bagian dari proses. Itu berarti Anda peduli. Itu berarti Anda manusia. Tidak apa-apa merasakannya. Hanya saja, jangan biarkan itu membungkam Anda. Mulailah dari yang kecil. Berlatihlah mengatakan apa yang Anda butuhkan dalam situasi yang aman. Mungkin meminta ruang, meminta waktu, meminta kejelasan. Gunakan kata-kata yang sederhana dan jelas. Anda tidak perlu pidato yang sempurna. Anda tidak perlu bahasa yang muluk-muluk. Anda hanya butuh kejujuran. Bicaralah dengan nada tenang. Ucapkan perlahan jika perlu, tetapi ucapkan. Anda akan gemetar saat pertama kali. Itu normal. Ucapkan saja. Anda akan merasa tidak yakin. Itu sudah diduga. Ucapkan saja. Semakin sering Anda berlatih, semakin kuat suara Anda. Bukan hanya suara luar Anda, tetapi juga suara batin Anda. Suara yang mengatakan, saya bisa melakukan ini. Suara yang mengingatkan Anda, saya tidak harus menderita dalam diam. Seiring waktu, kegugupan kehilangan kekuatannya. Mungkin masih akan muncul, tetapi tidak akan mengendalikan Anda. Saat itulah Anda mulai merasa bebas. Saat itulah Anda berhenti menahan diri. Saat itulah hidup mulai merespons Anda secara berbeda. Banyak orang berpikir mengucapkan kebutuhan mereka akan membuat orang lain meremehkan mereka. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Anda mengungkapkan diri Anda dengan jujur, orang-orang mulai lebih menghargai Anda. Mereka melihat Anda sebagai orang yang jelas. Mereka melihat Anda sebagai orang yang percaya diri. Mereka mungkin tidak selalu setuju. Mereka mungkin tidak selalu mengatakan ya, tetapi mereka mengerti posisi Anda. Kejelasan itu membangun kepercayaan. Itu membuat hubungan Anda lebih kuat. Itu membuat komunikasi Anda lebih bersih. Itu memberi Anda kedamaian. Menahan kebutuhan Anda tidak melindungi Anda. Itu menggerogoti kedamaian Anda. Itu membangun kebencian. Itu menciptakan kebingungan. Itu menyebabkan stres. Dan seringkali orang menyalahkan orang lain karena tidak memahami mereka. Padahal masalah sebenarnya adalah kebutuhan yang tidak terucapkan. Bicaralah lebih awal. Bicaralah dengan jujur. Bicaralah dengan jelas. Begitulah cara Anda melindungi kedamaian Anda. Beberapa orang khawatir mereka akan terlihat lemah jika angkat bicara. Tetapi membutuhkan sesuatu tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda nyata. Semua orang punya kebutuhan. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menanganinya. Orang yang kuat mengambil tanggung jawab atas kebutuhan mereka. Mereka tidak melimpahkannya pada orang lain. Mereka tidak menuntut. Mereka tidak memanipulasi. Mereka hanya berbicara. Mereka mengatakan apa yang benar bagi mereka. Dan mereka juga mendengarkan. Itulah komunikasi yang sebenarnya. Anda harus menerima bahwa tidak setiap kebutuhan akan terpenuhi. Itulah hidup. Tetapi kebutuhan yang tidak terpenuhi lebih baik daripada yang tidak terucapkan. Karena ketika Anda berbicara, setidaknya Anda memberi hidup kesempatan untuk merespons. Anda membuka pintu. Anda menunjukkan diri. Itu kuat. Itu adalah pertumbuhan. Dan bahkan jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda minta, Anda tumbuh lebih kuat hanya dengan berbicara. Jika Anda dibesarkan di tempat di mana mengungkapkan kebutuhan Anda menyebabkan masalah, akan butuh waktu untuk mengubah pola pikir itu. Tetapi itu mungkin. Anda mulai dengan mengingatkan diri sendiri setiap hari bahwa suara Anda berharga, emosi Anda berharga, kebenaran Anda berharga. Dan setiap kali Anda merasa gugup, alih-alih mundur, berhentilah sejenak, bernapas, lalu bicaralah. Begitulah cara Anda mematahkan pola itu. Begitulah cara Anda maju. Orang-orang yang kebutuhannya terpenuhi tidak selalu yang paling keras suaranya. Mereka tidak selalu yang paling berpendidikan. Mereka tidak selalu yang paling berpengalaman.
tetapi mereka adalah yang paling jelas. Mereka tahu cara mengatakan apa yang mereka inginkan tanpa rasa bersalah. Mereka tahu cara meminta tanpa permintaan maaf. Mereka tahu cara berekspresi tanpa rasa takut. Kejelasan itu datang dari latihan. Kekuatan itu datang dari memilih untuk berbicara berulang kali sampai menjadi normal. Suara Anda adalah kekuatan Anda. Gunakanlah. Jangan bersembunyi di balik rasa takut. Jangan menunggu momen yang sempurna. Jangan berharap orang lain menebak. Ucapkan kebutuhan Anda bahkan saat tangan Anda gemetar. Ucapkan saat jantung Anda berdebar kencang. Ucapkan saat Anda merasa tidak yakin. Karena semakin sering Anda berbicara, semakin banyak kekuatan yang Anda rebut kembali. Hidup tidak berubah karena Anda menunggu. Hidup berubah karena Anda bertindak. Dan berbicara adalah tindakan menghargai diri sendiri. Ucapkan kebutuhan Anda karena itu penting. Ucapkan kebutuhan Anda karena itu nyata. Ucapkan kebutuhan Anda karena diam tidak membawa kedamaian. Kejelasanlah yang membawanya. Dan kejelasan dimulai dengan suara yang memilih untuk bangkit, bahkan di hadapan rasa takut. Suara itu adalah milik Anda. Gunakanlah. Mulailah sekarang. Bicaralah. Bab 4. Berhenti menunggu izin dan mintalah. Sekarang juga, Anda telah menunggu waktu yang tepat. Anda telah menunggu seseorang memperhatikan usaha Anda, menepuk pundak Anda, dan berkata, "Sekarang kamu siap." Anda telah menunggu sebuah pertanda, persetujuan, sebuah izin. Tapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang akan datang untuk memberikannya pada Anda. Kebanyakan orang tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka menunggu terlalu lama. Mereka menunggu sampai merasa percaya diri. Mereka menunggu sampai merasa memenuhi syarat. Mereka menunggu sampai seseorang memberitahu mereka bahwa mereka boleh. Dan sementara mereka menunggu, hidup terus berjalan. Kesempatan berlalu. Waktu terus berjalan. Orang-orang yang tidak lebih berbakat atau siap justru melangkah maju dan meminta. Mereka meminta bahkan saat mereka tidak yakin. Mereka meminta tanpa diberitahu bahwa mereka diizinkan. Dan karena itulah mereka maju. So, kebutuhan akan izin berakar pada rasa takut. Anda takut ditolak. Anda takut dihakimi. Anda takut dianggap memaksa atau tidak tahu berterima kasih. Ketakutan itu membuat Anda ragu-ragu. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa meminta sekarang akan kasar, berisiko atau tidak pantas. Tapi keyakinan itu tidak membantu Anda. Itu menghentikan Anda. Itu meyakinkan Anda untuk menunda pertumbuhan Anda. Dan semakin Anda menunda, semakin Anda terbiasa untuk tidak meminta. Itu menjadi kebiasaan Anda. Pikiran Anda menemukan kenyamanan dalam bermain aman. Ia menipu Anda untuk berpikir bahwa diam adalah jalan yang lebih baik. Tapi diam bukanlah kekuatan. Menghindar bukanlah strategi. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus berhenti menunggu dan pergi memintanya. Mintalah saat Anda merasa tidak yakin. Mintalah saat terasa tidak nyaman. Mintalah karena yang terburuk yang bisa terjadi adalah sebuah tidak. Dan bahkan sebuah tidak memberi Anda arah. Bahkan sebuah tidak memberi Anda umpan balik. Tapi menunggu tidak memberi Anda apa-apa. Ia memberi Anda keraguan. Ia memberi Anda penyesalan. Ia tidak memberi Anda apa-apa selain lebih banyak keraguan. Anda tidak memerlukan momen khusus untuk memulai. Anda tidak perlu merasa benar-benar siap. Pertumbuhan jarang terasa siap. Orang-orang yang maju dalam hidup melakukannya karena mereka mengambil inisiatif. Mereka tidak menunggu seseorang untuk memvalidasi nilai mereka. Mereka tidak duduk-duduk berharap seseorang melihat potensi mereka. Mereka percaya pada nilai mereka
dan bertindak atas dasar itu. Anda memiliki kemampuan yang sama. Itu dimulai di pikiran Anda. Itu dimulai dengan menyadari bahwa tidak ada orang lain yang akan peduli dengan impian Anda sebanyak Anda sendiri. Itu berarti dorongan harus datang dari Anda. Ada orang-orang yang keterampilannya lebih rendah dari Anda, mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengapa? Karena mereka meminta. Mereka bertindak tanpa menunggu. Mereka angkat bicara saat yang lain tetap diam. Mereka bergerak saat yang lain ragu-ragu. Dan karena itu, mereka mendapatkan momentum. Momentum tidak datang dari berpikir. Momentum datang dari meminta. Momentum datang dari melakukan. Dan itu dimulai saat Anda berhenti mencari seseorang untuk memberi Anda lampu hijau. Jika Anda selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya boleh melakukan ini? Maka Anda sudah menempatkan diri Anda pada posisi yang lebih rendah. Anda sudah menyerahkan kekuatan Anda. Bertanya harus datang dari kekuatan, bukan kelemahan. Itu harus datang dari kejelasan, bukan ketakutan. Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, dan itu jujur serta adil, mintalah. Jangan menjelaskan diri Anda sampai mati. Jangan membujuk diri Anda untuk tidak melakukannya. Jangan menunggu semua orang mengerti. Cukup minta. Dan jika itu tidak cocok, Anda akan belajar. Tetapi jika cocok, satu permintaan itu bisa mengubah seluruh arah Anda. Ya, kita diajarkan sejak usia muda untuk mengikuti aturan, untuk menunggu giliran, untuk tidak berbicara kecuali diajak bicara. Latihan itu meresap dalam. Jadi sebagai orang dewasa, kita terus menunggu seseorang memberitahu kita bahwa tidak apa-apa untuk mengejar sesuatu, tetapi kedewasaan bukanlah sekolah. Tidak ada kepala sekolah, tidak ada surat izin. Anda adalah satu-satunya yang bisa membuka level berikutnya dalam hidup Anda. Dan pembukaan itu datang melalui keberanian. Itu datang melalui tindakan langsung. Tidak ada yang salah dengan meminta lebih. Meminta tidak membuat Anda serakah. Tidak membuat Anda sombong. Itu membuat Anda sadar. Anda tahu kebutuhan Anda. Anda tahu tujuan Anda. Anda tahu apa yang penting bagi Anda. Dan itu bagus. Itu adalah kejelasan. Jangan sembunyikan itu hanya karena orang lain mungkin tidak memahaminya. Waktu Anda terus menunggu saat yang tepat atau kata-kata yang sempurna, Anda akan terjebak di tempat yang sama tahun depan, bertanya-tanya apa yang bisa terjadi. Anda tidak perlu seseorang menyetujui langkah Anda selanjutnya. Anda perlu mempercayai penilaian Anda. Anda perlu mempercayai insting Anda. Jika Anda percaya pada sesuatu, ucapkan. Jika Anda menginginkan sesuatu, pergilah minta. Jangan bermain aman seumur hidup Anda. Bermain aman tidak mengarah pada kesuksesan. Itu mengarah pada penyesalan. Dan harga penyesalan selalu lebih tinggi daripada harga penolakan. Pikirkan ini. Berapa kali Anda melihat seseorang yang kurang berpengalaman dari Anda mendapatkan kesempatan yang Anda inginkan? Berapa kali Anda berpikir, seharusnya itu saya. Kenyataannya, itu bisa saja Anda. Tapi mereka melangkah. Mereka tidak menunggu. Mereka tidak berpikir berlebihan. Mereka tidak membujuk diri sendiri untuk tidak meminta. Mereka hanya bertindak. Anda tidak terjebak karena kemampuan Anda. Anda terjebak karena penundaan Anda. Saat Anda berhenti menunggu dan mulai bertindak adalah saat segalanya berubah. Anda tidak perlu merasa berani. Anda tidak perlu merasa sempurna. Anda hanya perlu bergerak. Anda hanya perlu mengucapkan kata-kata itu. Bolehkah saya menjadi bagian dari ini? Apakah ada kesempatan di sini untuk saya? Saya tertarik. Apa langkah selanjutnya? Ini bukan kalimat yang rumit. Mereka sederhana, langsung, kuat, dan mereka membuka pintu. Tidak ada aturan yang mengatakan Anda harus menunggu sampai seseorang memberi Anda kesempatan. Ciptakan kesempatan Anda sendiri. Hampiri.
Bicaralah ke dalamnya, milikilah, karena menunggu itu sunyi, dan kesunyian tidak mengubah hidup Anda. Berbicara yang mengubahnya, meminta yang mengubahnya, bertindak yang mengubahnya. Anda tidak menjadi lebih rendah karena Anda menginginkan sesuatu. Keinginan bukanlah kelemahan. Itu adalah sinyal. Itu memberitahu Anda kemana energi Anda perlu pergi. Ikuti itu. Gunakan itu. Mintalah dari tempat itu. Bukan dari ketakutan. Bukan dari keputusasaan. Tapi dari kebenaran. Kebenaran itu kokoh. Ia memiliki bobot. Ketika Anda meminta dengan kebenaran dalam suara Anda, orang-orang mendengarkan. Bahkan jika jawabannya tidak, Anda tetap telah mengambil kendali. Anda telah berkata, "Saya tidak lagi hanya duduk diam." Anda telah berkata, "Waktu saya berharga." Anda telah berkata, "Saya tidak akan membiarkan ini berlalu tanpa mencoba." Begitulah cara Anda membangun kehidupan yang penuh tindakan, bukan reaksi. Begitulah cara Anda berhenti menunggu dan mulai hidup. Anda bisa membaca setiap buku. Anda bisa berpikir berjam-jam. Tetapi tanpa tindakan, itu tidak berarti apa-apa. Momen terkuat dalam hidup Anda adalah saat Anda memilih untuk berhenti menunggu. Ketika Anda berhenti mencari pertanda. Ketika Anda berhenti memeriksa apakah itu boleh. Dan Anda hanya meminta. Langsung, berani, jujur. Ini adalah pengingat Anda bahwa Anda tidak memerlukan izin. Anda memerlukan keberanian. Anda tidak memerlukan persetujuan seseorang. Anda memerlukan keyakinan. Dan Anda tidak memerlukan waktu yang tepat. Anda memerlukan keputusan untuk bertindak. Begitulah cara hidup mulai berpihak pada Anda. Begitulah cara Anda berhenti diabaikan. Begitulah cara Anda melangkah ke masa depan Anda. Jadi mintalah sekarang. Bukan besok, bukan nanti, bukan suatu hari nanti. Mintalah hari ini, mintalah sekarang. Karena semakin lama Anda menunggu, semakin berat jadinya. Dan semakin banyak Anda bertindak, semakin ringan jalan Anda. Level berikutnya Anda sedang menunggu. Tapi itu hanya terbuka bagi mereka yang meminta. Bab 5. Pelajari cara berpikir. Orang sebelum Anda meminta. Sebelum Anda meminta sesuatu kepada seseorang, bantuan, dukungan, kesempatan, Anda perlu memahami cara mereka berpikir. Karena cara orang merespons permintaan Anda bergantung pada apa yang mereka pedulikan, apa yang mereka takuti, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka yakini. Kebanyakan orang tidak meluangkan waktu untuk melihat ini. Mereka hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Mereka berpikir, bagaimana cara membuat orang ini mengatakan ya? Tapi pola pikir itu sepihak. Dan permintaan sepihak biasanya berujung pada penolakan atau perlawanan. Pendekatan yang cerdas adalah keluar dari posisi Anda dan masuk ke posisi mereka. Begitulah cara Anda meningkatkan peluang. Begitulah cara Anda membangun kepercayaan. Begitulah cara Anda terhubung. Semua orang melihat dunia dengan cara mereka sendiri. Latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi mereka membentuk reaksi mereka. Apa yang mungkin terdengar adil bagi Anda, mungkin terdengar berisiko bagi orang lain. Apa yang terasa seperti permintaan kecil bagi Anda, mungkin terasa seperti tekanan bagi mereka. Itu tidak berarti mereka salah. Itu hanya berarti mereka manusia. Dan jika Anda ingin menjadi seseorang yang mendapatkan hasil saat meminta, Anda harus belajar membaca pola-pola itu. Anda harus melambat dan mengamati sebelum berbicara. Orang tidak begitu sulit dibaca. Begitu Anda mulai memperhatikan, dengarkan cara mereka berbicara. Perhatikan apa yang mereka ulangi. Lihat bagaimana mereka merespons masalah. Beberapa orang didorong oleh logika.
Mereka menginginkan fakta yang jelas. Mereka ingin waktu untuk berpikir. Mereka tidak suka kejutan. Yang lain didorong oleh emosi. Mereka ingin merasa dipahami. Mereka ingin koneksi. Mereka ingin mempercayai Anda sebelum mereka menyetujui apapun. Lalu ada orang yang khawatir tentang kendali. Mereka tidak suka disuruh-suruh. Jika mereka merasa didesak, mereka akan menjauh. Dan ada juga orang yang hanya menginginkan kedamaian. Mereka menghindari konflik. Mereka mungkin mengatakan, ya padahal ingin mengatakan tidak hanya untuk menjaga ketenangan. So, ketika Anda tahu tipe orang seperti apa yang Anda hadapi, Anda dapat membentuk permintaan Anda agar sesuai dengan pikiran mereka. Itu tidak berarti Anda memanipulasi. Itu berarti Anda cukup peduli untuk menghormati cara berpikir mereka. Itu berarti Anda tidak hanya melemparkan kata-kata pada mereka. Anda menemui mereka di tempat mereka berada. Katakanlah Anda meminta kenaikan gaji pada manajer Anda. Jika manajer Anda fokus pada kinerja dan angka, Anda tidak masuk dengan berbicara tentang seberapa keras Anda telah berusaha. Anda masuk dengan bukti. Anda menunjukkan hasil. Anda berbicara bahasa mereka. Jika manajer Anda adalah seseorang yang menghargai loyalitas dan kerja tim, Anda menyoroti cara-cara Anda mendukung tim. Anda berbicara tentang komitmen jangka panjang Anda. Anda tetap meminta, tetapi Anda melakukannya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Itulah psikologi, itulah kecerdasan. Begitulah cara Anda meningkatkan peluang mendapatkan ya. Hal yang sama berlaku untuk hubungan pribadi. Jika Anda meminta pasangan Anda untuk lebih banyak waktu atau perhatian, dan dia adalah seseorang yang membutuhkan ruang untuk berpikir, jangan menyudutkannya dalam momen yang panas. Jangan mengharapkan jawaban instan. Beri dia ruang. Bicaralah dengan lembut. Jujurlah tapi sabar. Di sisi lain, jika pasangan Anda adalah seseorang yang merasa diabaikan saat Anda terlalu jauh, maka jadilah lebih terbuka. Beritahu dia bahwa Anda terlibat. Beritahu dia bahwa permintaan Anda bukanlah keluhan. Ini adalah cara untuk tumbuh bersama. Setiap permintaan harus datang dari pemahaman, bukan asumsi. Jangan berasumsi orang melihat hal-hal seperti yang Anda lihat. Jangan berasumsi mereka tahu apa yang Anda maksud. Jangan berasumsi mereka berutang apapun pada Anda. Sebelum Anda meminta, berhentilah sejenak dan ajukan pertanyaan yang lebih baik pada diri sendiri. Bagaimana orang ini berpikir? Apa yang mereka pedulikan? Apa yang mungkin mereka takuti? Apa yang akan membuat mereka merasa aman untuk mengatakan ya? Ini adalah persiapan mental yang dilewati kebanyakan orang. Mereka langsung meminta tanpa menghangatkan hubungan, tanpa mempelajari pikiran yang akan mereka ajak bicara. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa jawabannya dingin atau ragu-ragu. Jika Anda meluangkan waktu untuk memahami seseorang terlebih dahulu, kata-kata Anda akan diterima secara berbeda. Mereka akan merasakannya. Orang tidak selalu mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka tahu kapan seseorang memahami mereka. Mereka bisa merasakan ketika Anda telah meluangkan waktu untuk menghormati perspektif mereka. Itu saja sudah membangun kepercayaan. Itu saja bisa mengubah tidak menjadi mungkin dan mungkin menjadi ya. Anda tidak perlu menjadi psikolog untuk melakukan ini. Anda hanya perlu peduli. Dengarkan secara mendalam. Perhatikan bagaimana orang membuat keputusan. Perhatikan apa yang mereka hindari. Perhatikan nada yang mereka gunakan saat berbicara tentang tekanan, kesuksesan, risiko, kegagalan. Petunjuk-petunjuk ini memberitahu Anda bagaimana pikiran mereka bekerja. Dan begitu Anda melihatnya, permintaan Anda dapat dibentuk seperti kunci yang pas dengan gembok mental di depan Anda.
Orang lebih cenderung mengatakan, ya ketika mereka merasa dilihat, bukan hanya didengar, dilihat. Mereka ingin tahu bahwa Anda memahami situasi mereka, bahwa Anda tidak hanya memikirkan diri sendiri, bahwa Anda memahami waktunya, bahwa Anda memahami keadaan pikiran mereka saat ini. Terkadang hanya dengan mengatakan, saya tahu ini mungkin bukan waktu yang paling mudah, sudah menunjukkan kedewasaan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak putus asa. Anda bijaksana, dan orang yang bijaksana dihormati. Jangan terburu-buru dalam meminta. Persiapkan diri. Pikirkan tentang siapa yang Anda ajak bicara. Hari seperti apa yang mungkin sedang mereka jalani. Stres apa yang mungkin mereka alami. Komunikasi seperti apa yang mereka respons dengan baik. Beberapa orang suka detail, yang lain ingin ringkasan cepat. Beberapa butuh kepastian, yang lain ingin ruang. Semakin banyak Anda mengamati, semakin akurat permintaan Anda. Dan akurasi membangun hasil. Ini sangat penting ketika permintaannya besar. Ketika apa yang Anda minta melibatkan kepercayaan, uang, waktu, atau kesempatan, Anda harus melangkah ke dunia orang lain sebelum Anda berbicara. Bukan untuk bermain peran, bukan untuk berpura-pura tertarik, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda telah melakukan pekerjaan Anda, bahwa Anda telah menganggap ini serius, bahwa Anda meminta seperti seorang pemimpin, bukan seorang pengambil. Orang-orang secara alami melindungi waktu dan energi mereka. Jika permintaan Anda terasa seperti risiko, mereka akan mundur. Jika terasa ceroboh, mereka akan mengatakan tidak. Jika terasa hanya menguntungkan Anda, mereka akan merasa dimanfaatkan. Tetapi jika terasa seimbang, jika terasa seperti Anda memahami mereka, jika terasa seperti Anda telah memikirkannya matang-matang, mereka setidaknya akan mendengarkan Anda. Dan terkadang hanya itu yang Anda butuhkan untuk maju. Anda juga perlu menerima bahwa tidak semua orang akan mengatakan ya. Beberapa orang tidak akan melihat apa yang Anda lihat. Beberapa akan terlalu sibuk, terlalu terganggu, terlalu takut. Itu bukan salah Anda. Tetapi ketika seseorang mengatakan ya, itu bukan keberuntungan. Itu karena Anda telah bersiap. Itu karena Anda cukup peduli untuk belajar sebelum Anda berbicara. Dan pendekatan itu memberi Anda lebih dari sekadar jawaban. Itu memberi Anda rasa hormat, reputasi, dan hubungan jangka panjang. Jadi sebelum Anda meminta, perlambat. Pikirkan di luar sudut pandang Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apa yang penting bagi orang lain. Tanyakan pada diri sendiri bahasa apa yang mereka gunakan, bukan kata-kata mereka, tetapi bahasa emosional mereka. Tanyakan pada diri sendiri bagaimana mereka membuat keputusan, dan kemudian ketika Anda meminta, lakukan dengan keyakinan yang datang dari kesadaran, bukan tebakan. Begitulah cara orang kuat bertanya. Begitulah cara orang pintar menang. Begitulah cara Anda mengendalikan arah Anda, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman. Karena orang yang memahami orang lain secara mendalam menjadi seseorang yang dipercaya, dihormati, dan didengarkan. Bab 6. Hilangkan rasa takut mendengar kata tidak. Kebanyakan orang tidak pernah meminta apa yang benar-benar mereka inginkan karena mereka takut mendengar satu kata tidak. Kata itu memiliki beban. Ia membawa penolakan. Ia memunculkan kenangan saat Anda merasa kecil, tidak penting, atau tersisih. Dan pikiran Anda mengingatnya. Jadi setiap kali Anda ingin meminta sesuatu, otak Anda menahan diri. Ia menunjukkan gambar-gambar lama. Ia mengingatkan Anda akan kegagalan. Ia membawa kembali momen-momen di mana seseorang mengabaikan Anda, menolak Anda, atau menertawakan permintaan Anda. Ingatan itu membangun rasa takut. Bukan takut pada kata itu sendiri, tetapi takut pada bagaimana rasanya.
Dan semakin lama Anda menghindari perasaan itu, semakin besar kekuatannya. Kenyataannya, kata tidak bukanlah masalahnya. Apa yang ada di baliknya, apa yang Anda pikir artinya, itulah yang menahan Anda. Anda mendengar tidak, dan Anda berpikir, saya tidak cukup baik. Anda mendengar tidak, dan memutuskan pintu itu tertutup selamanya. Tapi semua itu tidak benar. Tidak bukan berarti Anda gagal. Bukan berarti Anda salah telah meminta. Dan bukan berarti Anda tidak akan berhasil. Itu hanya berarti bukan orang ini, bukan saat ini, atau bukan dengan cara ini. Dan ketika Anda mulai melihatnya seperti itu, rasa takut mulai menyusut. Anda harus melatih pikiran Anda untuk melihat tidak secara berbeda. Alih-alih menganggapnya sebagai penolakan, anggaplah itu sebagai arahan. Tidak membantu Anda menyesuaikan diri. Ia membantu Anda belajar. Ia memberi Anda kejelasan. Tanpanya Anda akan terus bergerak ke arah yang salah. Setiap tidak mengajarkan Anda sesuatu tentang waktu, tentang pendekatan, tentang kesiapan. Tetapi Anda tidak akan mendapatkan semua kebijaksanaan itu jika Anda terlalu takut untuk menghadapinya. Psikologi manusia dirancang untuk menghindari rasa sakit. Otak Anda diprogram untuk melindungi Anda. Dan rasa sakit emosional, penolakan, rasa malu, kegagalan, terasa sama nyatanya dengan rasa sakit fisik. Itulah mengapa kata tidak memicu begitu banyak ketidaknyamanan. Ia menyalakan area yang sama di otak Anda, yang menyala ketika Anda terluka secara fisik. Tapi inilah bagian pentingnya. Itu hanyalah respons, dan respons dapat diprogram ulang. Anda bisa mengajari otak Anda untuk tidak panik. Anda bisa mengajarinya untuk tetap tenang, untuk mendengarkan, untuk memproses tidak, tanpa hancur berantakan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut akan tidak adalah dengan menghadapinya cukup sering sehingga menjadi normal. Semakin sering Anda mendengarnya, semakin tidak menakutkan rasanya. Semakin sering Anda mengekspos diri Anda padanya, semakin banyak kendali yang Anda peroleh. Bukan karena rasa sakitnya berhenti, tetapi karena ia berhenti menguasai Anda. Anggap saja seperti otot. Awalnya lemah, tetapi jika Anda melatihnya, jika Anda melewati momen-momen kecil perlawanan, ia akan tumbuh. Anda menjadi lebih kuat. Anda berhenti bereaksi secara emosional. Anda mulai merespons dengan kejelasan. Anda juga harus menantang keyakinan bahwa tidak membuat Anda menjadi lebih rendah. Dari mana datangnya itu? Siapa yang memberitahu Anda bahwa ditolak berarti Anda tidak berharga? Keyakinan itu tidak dimulai dari Anda. Itu dipelajari. Mungkin Anda dikritik saat meminta sesuatu sebagai seorang anak. Mungkin seseorang yang penting membuat Anda merasa seolah-olah Anda meminta terlalu banyak. Mungkin Anda ditertawakan saat mencoba melangkah maju. Tapi pengalaman itu hanyalah satu momen. Itu tidak harus membentuk seluruh masa depan Anda. Saatnya menulis ulang makna tidak. Alih-alih membiarkannya memicu rasa malu, biarkan ia mengaktifkan kekuatan. Katakan pada diri sendiri, ini satu langkah lebih dekat ke ya yang saya butuhkan. Karena begitulah cara kerja kemajuan. Setiap kali Anda meminta, Anda melakukan sesuatu yang dihindari kebanyakan orang. Anda menempatkan diri Anda dalam permainan. Anda bergerak maju, bukan duduk diam. Dan itu saja sudah lebih berharga daripada persetujuan. Kebanyakan orang yang berhasil telah mendengar tidak lebih sering daripada yang bisa Anda bayangkan. Mereka telah ditolak, diabaikan, dan dihentikan. Tapi mereka tidak menganggapnya pribadi. Mereka tidak menggunakannya sebagai bukti bahwa mereka harus berhenti. Mereka menggunakannya sebagai bahan bakar. Mereka menggunakannya sebagai umpan balik.
Mereka menyesuaikan diri. Mereka memperbaiki. Mereka mencoba lagi. Itulah yang membedakan mereka dari orang lain. Bukan keberuntungan, bukan bakat, hanya pola pikir untuk terus maju ketika mereka mendengar tidak. Anggap tidak sebagai filter. Ia memisahkan orang yang tepat dari yang salah, peluang yang tepat dari gangguan. Ketika seseorang mengatakan tidak, mereka memberi Anda informasi. Mereka berkata, "Ini bukan untuk saya." Bagus. Itu membantu Anda fokus. Itu membantu Anda mengarahkan kembali energi Anda. Tetapi jika Anda membiarkan tidak itu mematahkan semangat Anda kehilangan lebih dari sekadar kesempatan. Anda kehilangan momentum. Dan momentum adalah segalanya. Berhentilah menunggu untuk merasa tak kenal takut sebelum Anda bertindak. Momen itu mungkin tidak akan pernah datang. Tujuannya bukan untuk menghilangkan rasa takut. Tujuannya adalah berhenti mematuhinya. Anda bisa merasa gugup dan tetap meminta. Anda bisa merasa ragu dan tetap bergerak maju. Itulah keberanian yang sebenarnya. Bukan ketiadaan rasa takut. Ini adalah keputusan untuk melewatinya dengan kejelasan. Mulailah berlatih ini setiap hari. Mintalah hal-hal kecil. Tempatkan diri Anda pada posisi di mana tidak adalah jawaban yang mungkin. Anda akan terkejut betapa seringnya orang mengatakan ya. Tetapi yang lebih penting, Anda akan menyadari bahwa dunia tidak berakhir ketika mereka mengatakan tidak. Anda tidak hancur. Anda tidak berantakan. Anda belajar. Anda tumbuh. Anda menjadi lebih lugas. Dan tak lama kemudian, Anda berhenti melihat tidak sebagai sesuatu yang menakutkan. Anda melihatnya sebagai bagian dari proses. Jika Anda tidak pernah meminta, Anda tidak akan pernah tahu. Jika Anda tidak pernah mengambil risiko mendengar tidak, Anda tidak pernah memberi hidup kesempatan untuk mengatakan ya. Dan keheningan itu, kesempatan yang terlewatkan itu, bagaimana jika itu jauh lebih menyakitkan daripada tidak yang sementara? Jangan biarkan rasa takut akan satu kata menahan seluruh hidup Anda. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk meminta. Anda tidak perlu memiliki segalanya. Anda hanya perlu percaya bahwa Anda diizinkan untuk meminta, bahwa suara Anda penting, bahwa tujuan Anda valid, dan bahwa tidak bukanlah akhir. Itu adalah sinyal, momen untuk menyesuaikan diri. Ujian seberapa besar keinginan Anda. Orang yang terlalu takut pada tidak cenderung hidup kecil-kecilan. Mereka tidak mengambil risiko. Mereka menghindari langkah besar. Mereka menunggu saat yang tepat, tetapi saat yang tepat itu tidak pernah muncul. Dan begitu tahun-tahun berlalu, impian memudar, kepercayaan diri menurun, dan semua karena ketakutan yang tidak pernah perlu mengendalikan mereka. Anda bisa mengubahnya hari ini. Anda bisa memutuskan bahwa tidak hanyalah sebuah suara, bukan sebuah vonis. Itu tidak mendefinisikan Anda. Itu tidak mengurangi nilai Anda. Itu tidak menutup setiap pintu. Bahkan, seringkali itu adalah langkah pertama menuju pintu sebenarnya yang seharusnya Anda masuki. Anda tidak lemah karena Anda menginginkan sesuatu. Anda tidak salah karena meminta. Anda tidak berlebihan karena seseorang tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Anda manusia. Anda sedang bertumbuh. Anda sedang belajar. Dan bagian dari pertumbuhan itu adalah kesediaan untuk mendengar tidak dan tetap terus meminta. Jadi, ambillah risiko. Mintalah dengan berani. Jangan menjelaskan berlebihan. Jangan mengecilkan permintaan Anda untuk memudahkannya bagi mereka. Bicaralah dengan jelas. Terima jawaban apapun yang datang. Dan ingat, mendengar tidak membuat Anda kalah. Menyerah karena tidak itulah yang merugikan Anda segalanya. Berdirilah tegak, percayai diri Anda. Mintalah dengan kekuatan.
dengar tidak, dan teruslah bergerak. Begitulah cara kemajuan sejati terjadi. Begitulah cara orang kuat dibangun. Dan begitulah cara Anda menjadi seseorang yang tidak lagi takut akan penolakan, tetapi menggunakannya untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Bab 7. Berlatihlah meminta hingga terasa normal bagi Anda. Awalnya, meminta terasa tidak nyaman. Anda ragu-ragu. Suara Anda menjadi tegang. Jantung Anda berdebar lebih kencang. Pikiran Anda mulai menciptakan cerita tentang bagaimana orang lain mungkin akan bereaksi. Anda berasumsi mereka akan kesal, atau berpikir Anda egois, atau merasa Anda mengganggu mereka. Ketakutan itu tidak datang dari mana-mana. Ia dibangun dari momen-momen masa lalu, saat Anda meminta dan ditolak, saat Anda diabaikan, saat Anda diberitahu untuk berhenti menginginkan terlalu banyak. Seiring waktu, pengalaman-pengalaman itu mengajari otak Anda bahwa meminta itu tidak aman, bahwa tetap diam lebih baik, bahwa risiko angkat bicara tidak sebanding dengan ketidaknyamanannya. Kinerja Anda menghindarinya. Anda menemukan cara untuk berkeliling. Anda berharap orang-orang akan mengerti apa yang Anda butuhkan tanpa harus mengatakannya. Tapi orang tidak bisa membaca pikiran Anda. Jika Anda tidak pernah meminta, Anda akan kehilangan kesempatan. Bukan karena Anda tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda tidak berbicara. Satu-satunya cara untuk mematahkan ketakutan itu adalah melalui latihan. Meminta adalah sebuah keterampilan. Seperti keterampilan lainnya, awalnya terasa aneh. Anda mungkin terbata-bata, Anda mungkin merasa cemas, tapi itu tidak berarti Anda harus berhenti. Itu berarti Anda harus terus maju. Tujuannya bukanlah merasa percaya diri sebelum Anda memulai. Tujuannya adalah meminta berkali-kali, sehingga kepercayaan diri muncul, karena rasa takut tidak lagi punya ruang untuk tumbuh. Semakin sering Anda meminta, semakin otak Anda mempelajari sesuatu yang baru, bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi, bahwa Anda tidak hancur, bahwa kebanyakan orang tidak bereaksi buruk, bahwa bahkan ketika mereka mengatakan tidak, Anda selamat. Anda terus berjalan, Anda menyesuaikan diri, Anda tumbuh. Pikiran tidak bisa belajar keamanan melalui pemikiran. Ia mempelajarinya melalui pengalaman. Jika Anda ingin merasa tenang saat meminta, Anda harus melatih pikiran Anda melalui pengulangan. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi puluhan kali. Permintaan kecil, permintaan besar, permintaan yang canggung. Anda membangun kekuatan emosional dengan melakukan apa yang ditakuti oleh rasa takut Anda. Dan setiap kali Anda melawan rasa takut itu, otak Anda memprogram ulang dirinya sendiri. Ia memperbarui informasinya. Ia berhenti mengirim sinyal bahaya setiap kali Anda membuka mulut untuk mengucapkan kebutuhan Anda. Orang yang meminta dengan mudah bukanlah orang yang tak kenal takut. Mereka adalah orang yang terlatih. Mereka telah meminta cukup sering, sehingga rasa takut tidak lagi mengendalikan mereka. Mereka telah membangun kebiasaan baru. Itu tidak berarti mereka selalu mendapatkan ya. Itu berarti mereka tidak lagi menghindari tindakan meminta. Itulah bagian yang mengubah segalanya. Begitu Anda menjadikan meminta sebagai perilaku normal, ia kehilangan kekuatannya untuk membuat Anda membeku. Ia menjadi bagian dari diri Anda. Seseorang yang tidak menahan diri, seseorang yang tidak menunggu, seseorang yang memimpin dalam hidupnya sendiri. Inti dari ini adalah rasa hormat pada diri sendiri. Ketika Anda berlatih meminta, Anda melatih pikiran Anda untuk percaya bahwa kebutuhan Anda layak untuk diungkapkan. Anda berkata pada diri sendiri, saya tidak harus bersembunyi, saya tidak harus diam untuk diterima. Saya tidak harus berpura-pura baik-baik saja, padahal tidak.
Kejujuran semacam itu membangun kekuatan batin, dan kekuatan itu terlihat dari cara Anda berbicara, cara Anda berjalan, cara Anda tampil di setiap ruangan. Anda tidak harus memulai dengan permintaan besar. Mulailah dari yang kecil. Minta seseorang untuk mengklarifikasi sesuatu dalam rapat. Minta umpan balik. Minta bantuan untuk sebuah tugas. Minta pendapat seseorang. Permintaan-permintaan kecil ini bukan hanya tentang mendapatkan jawaban. Mereka melatih sistem saraf Anda. Mereka membantu otak Anda melupakan rasa takut. Dengan setiap permintaan yang berhasil, baik jawabannya ya atau tidak, Anda membangun lapisan kenyamanan baru. Apa yang dulu membuat Anda gugup mulai terasa normal. Meminta bukan berarti menuntut. Bukan berarti bersuara keras. Itu berarti lugas dan jelas. Itu berarti menerima bahwa Anda tidak memiliki kendali atas jawabannya, tetapi tetap percaya bahwa pertanyaan itu layak diajukan. Keyakinan itu datang dari pengulangan, dari latihan, dari bukti. Dan bukti hanya datang ketika Anda melakukan sesuatu, bukan hanya memikirkannya. Ini salah satu kebiasaan paling merusak yang dimiliki orang adalah terlalu banyak memikirkan permintaan mereka. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu menganalisis apa yang mungkin salah, sehingga mereka meyakinkan diri untuk tidak meminta sama sekali. Ini membangun tekanan mental. Ini menciptakan ketakutan yang tidak perlu. Tetapi ketika Anda menjadikan meminta sebagai bagian normal dari kehidupan, itu menghilangkan tekanan itu. Itu menjadi sesuatu yang Anda lakukan seperti makan, atau berjalan, atau bekerja. Bukan lagi masalah besar. Itu hanya bagian dari komunikasi. Anda tidak memerlukan pelatihan khusus untuk menjadi seseorang yang meminta dengan percaya diri. Anda memerlukan usaha harian. Anda memerlukan pengulangan. Anda perlu membiarkan diri Anda merasa tidak nyaman tanpa menarik diri. Anda perlu berhenti menunggu rasa takut menghilang dan mulai berjalan melewatinya. Begitulah cara Anda merebut kembali kekuatan Anda. Semakin lama Anda menghindari meminta, semakin kuat rasa takut itu. Semakin sering Anda meminta, semakin lemah rasa takut itu. Ini bukan tentang menjadi tak kenal takut. Ini tentang menjadi lebih akrab dengan prosesnya. Keakraban itu menghilangkan yang tidak diketahui. Dan yang tidak diketahui adalah apa yang membuat rasa takut berkembang. Jika pikiran Anda tahu apa yang diharapkan, ia berhenti memperlakukan situasi itu sebagai ancaman. Ketika Anda berlatih meminta, Anda juga belajar keseimbangan emosional. Anda berhenti mengaitkan harga diri Anda dengan jawaban orang lain. Anda berhenti melihat penolakan sebagai hal pribadi. Anda mulai memahami bahwa orang mengatakan tidak karena berbagai alasan, dan sebagian besar tidak ada hubungannya dengan Anda. Mereka bisa jadi sibuk, mereka bisa jadi lelah, mereka bisa jadi tidak yakin. Itu tidak membuat permintaan Anda salah. Itu hanya berarti Anda meminta pada manusia nyata dengan dunia pikiran dan emosinya sendiri. Anda menjadi lebih bebas secara emosional ketika Anda menerima bahwa Anda tidak memerlukan setiap ya. Anda hanya perlu terus meminta, karena setiap permintaan adalah langkah maju. Setiap permintaan membuka pintu, bahkan yang tampaknya tidak mengarah kemana-mana pun, membimbing Anda ke suatu tempat. Mereka membangun kekuatan Anda. Mereka menajamkan kejelasan Anda. Mereka membantu Anda memahami diri sendiri dan orang lain. Jika Anda terus menghindari permintaan, Anda juga menghindari pertumbuhan. Anda menghindari pembelajaran. Anda menghindari peluang. Dan Anda hidup dalam versi kecil dari hidup Anda. Bukan karena Anda tidak mampu berbuat lebih, tetapi karena Anda tidak memintanya. Anda tidak mengucapkannya ke dunia. Anda menunggu. Anda ragu-ragu. Anda berkata pada diri sendiri,
bahwa Anda belum siap, tetapi kesiapan datang melalui melakukan, melalui mencoba, melalui melangkah, bahkan ketika itu canggung. Meminta menjadi normal ketika Anda berhenti mengaitkan rasa takut padanya. Ketika Anda melihatnya sebagai komunikasi, bukan konfrontasi. Ketika Anda menyadari itu hanyalah sebuah kalimat, sebuah pertanyaan, sebuah momen, dan momen berlalu. Mereka tidak bertahan selamanya. Tetapi yang bertahan adalah kemajuan yang datang dari menunjukkan diri. Yang bertahan adalah kepercayaan diri yang Anda bangun setiap kali Anda meminta dan selamat. Yang bertahan adalah kebiasaan yang membebaskan Anda untuk hidup sepenuhnya. Jadi teruslah berlatih. Mintalah saat mudah, mintalah saat tidak nyaman, mintalah bahkan saat tangan Anda gemetar. Tujuannya bukan kesempurnaan, tujuannya adalah kemajuan. Seiring waktu, hal yang dulu membuat Anda takut akan menjadi sesuatu yang Anda lakukan tanpa berpikir. Dan saat itulah hidup Anda mulai berkembang. Karena dunia merespons orang-orang yang meminta dengan jelas, langsung, dan tanpa rasa takut. Anda punya suara, gunakanlah. Anda punya kebutuhan, ucapkanlah. Anda punya tujuan, kejar dengan meminta. Berlatihlah sampai meminta terasa seperti bernapas. Begitulah cara Anda berhenti hidup dalam keraguan dan mulai hidup dalam kebenaran. Begitulah cara Anda menciptakan kehidupan yang mencerminkan potensi sejati Anda. Bukan yang dibentuk oleh rasa takut, tetapi yang dibentuk oleh tindakan. Bab 8. Katakan tepat apa yang Anda inginkan tanpa kebingungan. Kebanyakan orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka berbicara berputar-putar. Mereka memberi petunjuk. Mereka melembutkan kata-kata mereka. Mereka menghilangkan pesan yang jelas. Dan kemudian mereka merasa frustrasi ketika tidak ada yang mengerti mereka. Tapi kebenarannya, orang tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda jika mereka tidak tahu apa kebutuhan itu. Hidup Anda bergerak maju ketika Anda belajar berbicara dengan jelas. Bukan hanya berbicara, tetapi mengatakan persis apa yang Anda inginkan, tanpa kebingungan, tanpa bersembunyi, dan tanpa rasa takut. Psikologi manusia dirancang untuk melindungi kita dari ketidaknyamanan. Ketika Anda akan meminta sesuatu yang penting, pikiran Anda mulai memikirkan bagaimana bunyinya, bagaimana mungkin akan diterima, bagaimana orang lain mungkin akan bereaksi. Jadi alih-alih mengatakannya terus terang, Anda mencoba melembutkannya. Anda berbicara setengah-setengah. Anda menambahkan kata-kata ekstra. Anda mencoba terdengar sopan atau tidak terlalu menuntut. Tetapi dengan melakukan itu, Anda melemahkan pesan Anda. Dan ketika sebuah pesan tidak jelas, orang tidak akan bertindak. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya Anda minta. Si komunikasi yang jelas tidaklah kasar. Itu adalah bentuk rasa hormat. Itu menghormati waktu Anda sendiri dan waktu orang lain. Ketika Anda jelas, orang lain tahu persis apa yang Anda inginkan. Mereka tidak perlu menebak. Mereka tidak perlu bertanya-tanya. Mereka tidak perlu mencari tahu apa yang Anda maksud. Itu mengurangi stres, mengurangi kebingungan, dan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Orang-orang mempercayai mereka yang berbicara secara langsung. Karena ketika Anda lugas, Anda jujur, Anda tidak bersembunyi, Anda tidak bermain-main, Anda tidak menguji orang, Anda hanya menjadi diri sendiri. Tetapi untuk berbicara dengan jelas, Anda harus tahu dengan jelas. Anda tidak bisa mengatakan apa yang Anda inginkan sampai Anda telah memutuskan apa yang Anda inginkan. Disitulah sebagian besar perjuangan dimulai.
Orang-orang tidak meluangkan waktu untuk melambat dan memikirkan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka bereaksi, mereka berasumsi, mereka berbicara karena frustrasi. Dan frustrasi membuat orang menjadi tidak jelas. Kejelasan tidak datang dari tekanan, ia datang dari persiapan. Anda harus duduk dengan diri sendiri dan bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan saat ini? Hasil apa yang saya cari? Apa yang saya butuhkan dari orang ini, tempat ini, hal ini? Begitu Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda harus mengatakannya dengan kata-kata sederhana, bukan kata-kata emosional, bukan kata-kata dramatis, kata-kata yang jelas, kalimat yang lugas. Begitulah cara orang dewasa berkomunikasi. Begitulah cara kemajuan dibuat. Sebagai contoh, jangan katakan, saya merasa tidak ada yang mendukung saya. Itu terlalu umum. Sebaliknya katakan, saya ingin Anda ada di sana saat pertemuan dengan saya. Itu spesifik, itu jelas. Itu memberi orang lain sesuatu yang bisa mereka respons. Jika Anda ingin kenaikan gaji, jangan katakan, saya rasa saya sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Katakan, saya ingin membicarakan kemungkinan kenaikan gaji. Jika Anda menginginkan ruang dalam suatu hubungan, jangan katakan, segalanya terasa luar biasa. Katakan, saya butuh waktu sendiri akhir pekan ini. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kesederhanaan adalah apa yang menembus kebisingan. Sederhana itu kuat. Sederhana membuat orang mendengarkan. Banyak orang menghindari bersikap lugas karena mereka tidak ingin terlihat agresif. Agresif berarti Anda tidak peduli bagaimana perasaan orang lain. Asertif berarti Anda peduli, tetapi Anda tetap mengucapkan kebenaran Anda. Komunikasi asertif itu jujur, hormat, dan jelas. Tidak berisik, tidak emosional, tenang dan tegas. Dan orang-orang merespons dengan baik energi semacam itu. Otak Anda mungkin mencoba mempersulit segalanya. Mungkin memberitahu Anda untuk menunggu, untuk mengatakannya dengan lebih baik. Untuk menunggu saat yang tepat, itu adalah ketakutan. Dan ketakutan selalu membawa kebingungan. Jika Anda ingin mengatasi ketakutan, Anda perlu memilih kejelasan daripada kenyamanan. Anda perlu lebih menghargai kemajuan daripada melindungi ego Anda. Dan kemajuan selalu dimulai dengan permintaan yang jelas. Ketika Anda berbicara dengan jelas, Anda mengambil tanggung jawab atas hidup Anda. Anda berhenti menyalahkan orang lain karena tidak membaca pikiran Anda. Anda berhenti mengharapkan orang menebak kebutuhan Anda. Anda berhenti merasa kecewa ketika mereka tidak melakukan apa yang tidak pernah Anda minta dengan jelas. Pergeseran itu adalah tanda kedewasaan. Itu menunjukkan bahwa Anda bersedia mengambil kepemilikan atas komunikasi Anda. Dan kepemilikan adalah apa yang membedakan orang kuat dari orang yang terjebak. Kebingungan menyebabkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman menyebabkan kebencian. Dan kebencian menghancurkan hubungan, baik itu di tempat kerja, keluarga, atau dengan teman. Kurangnya kejelasan adalah akar dari sebagian besar konflik. Dua orang bisa saling peduli secara mendalam, tetapi jika mereka terus salah paham, mereka akan menjauh. Jangan biarkan itu terjadi karena Anda takut untuk menjadi jelas. Bahkan ketika terasa canggung, pilihlah kejelasan. Bahkan ketika Anda pikir orang lain mungkin tidak menyukainya, pilihlah kejelasan. Karena hubungan yang nyata, pribadi atau profesional, dapat menangani kata-kata jujur. Dan jika seseorang pergi karena Anda berbicara dengan jelas, maka hubungan itu sejak awal tidak dibangun di atas kebenaran. Kebenaran tidak pernah menakuti orang yang tepat. Ia hanya menyingkirkan yang salah. Anda juga perlu jelas dengan diri sendiri. Jangan hanya jujur saat meminta pada orang lain. Jujurlah saat berbicara pada pikiran Anda sendiri.
Jangan berpura-pura baik-baik saja padahal tidak. Jangan katakan Anda baik-baik saja hanya untuk menjaga kedamaian. Jangan abaikan apa yang mengganggu Anda, karena lebih mudah daripada menghadapinya. Kebiasaan menghindari itu menciptakan kebingungan internal. Dan semakin bingung Anda di dalam, semakin sulit untuk berbicara dengan jelas di luar. Kejelasan dimulai di pikiran Anda, kemudian keluar melalui kata-kata Anda. Itulah mengapa Anda membutuhkan waktu sendirian untuk berpikir, untuk memproses, untuk merenung. Itulah mengapa Anda harus berlatih mengucapkan kebenaran Anda, tidak hanya di dalam pikiran, tetapi dengan lantang. Bicaralah di cermin, bicaralah pada teman, bicaralah dalam kalimat-kalimat sederhana dan padat. Anda tidak perlu kata-kata yang sempurna. Anda hanya perlu kata-kata yang jujur. Kebanyakan orang tidak terbiasa mendengar orang lain berbicara dengan kelugasan seperti ini. Jadi ketika Anda melakukannya, Anda menonjol. Orang-orang menghargainya. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka akan mendengarkan. Dan mendengarkan adalah langkah pertama menuju pengaruh. Jika orang tidak mengerti Anda, mereka tidak bisa mendukung Anda. Jika orang tidak jelas tentang apa yang Anda inginkan, mereka tidak akan bergerak ke arah itu. Anda harus memudahkannya bagi mereka untuk mendengar Anda. Itulah yang dilakukan oleh permintaan yang jelas. Anda tidak perlu terburu-buru dalam mengucapkan kata-kata Anda. Anda tidak perlu menjelaskan berlebihan. Katakan apa yang perlu Anda katakan, lalu berhenti. Biarkan keheningan melakukan sisanya. Beri orang ruang untuk merespons. Seringkali, bukan permintaan itu yang menyebabkan konflik, melainkan penumpukan di sekitarnya. Menebak-nebak, ketegangan, sinyal yang tidak jelas. Itulah yang membingungkan orang. Kata-kata yang jelas menghilangkan kebisingan itu. Jika Anda menginginkan perubahan dalam hidup Anda harus terlebih dahulu mengubah cara Anda berkomunikasi. Tidak ada lagi pernyataan yang tidak jelas. Tidak ada lagi pembicaraan yang lembut. Tidak ada lagi bersembunyi di balik keheningan yang sopan. Katakan persis apa yang Anda maksud. Katakan persis apa yang Anda inginkan. Dan katakan dengan cara yang menghormati Anda dan orang yang Anda ajak bicara. Ini bukan tentang kendali. Ini tentang kejelasan. Ini tentang kebebasan. Karena ketika Anda belajar meminta dengan jelas, tanpa rasa takut, dan tanpa kebingungan, Anda menjadi bebas. Anda berhenti menahan semuanya di dalam. Anda berhenti menunggu orang lain menebak. Anda berhenti merasa seperti korban miskomunikasi. Anda menjadi seseorang yang bergerak maju, jelas, fokus, dan kuat. Dan begitulah cara Anda mulai membangun kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Bukan dengan kebisingan, bukan dengan menebak-nebak, tapi dengan kejelasan, dengan keberanian, dengan kebenaran manusia yang lugas. Bab 9. Perhatikan, siapa yang menghormati permintaan Anda dan siapa yang tidak. Ketika Anda belajar meminta dengan jelas, langkah penting berikutnya adalah memperhatikan bagaimana orang merespons. Tidak semua orang akan menghormati permintaan Anda. Tidak semua orang akan menganggap serius kata-kata Anda. Beberapa orang akan mengabaikannya. Beberapa akan menghindarinya. Beberapa mungkin berpura-pura tidak mendengar Anda. Dan beberapa mungkin mengatakan, ya tetapi bertindak seolah-olah itu adalah bantuan yang tidak pantas Anda dapatkan. Respons-respons ini penting karena mereka menunjukkan kepada Anda bagaimana orang menghargai suara Anda. Mereka menghormati kata-kata Anda. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka akan mendengarkan.
Mereka akan memberikan perhatian yang pantas pada permintaan Anda, dan mereka akan memperlakukannya dengan hati-hati. Tetapi jika seseorang terus-menerus meremehkan Anda, menghindari kebutuhan Anda, atau membuat Anda merasa bersalah karena angkat bicara, itu bukanlah rasa hormat. Itu adalah kendali. Rasa hormat dalam psikologi manusia dimulai dengan bagaimana orang merespons ketika Anda menetapkan batasan atau meminta sesuatu yang penting. Ini bukan tentang selalu mendapatkan ya. Ini tentang kualitas reaksi. Ketika seseorang benar-benar menghormati Anda, mereka mungkin mengatakan tidak, tetapi mereka akan mengatakannya dengan jujur. Mereka tidak akan mempermalukan Anda. Mereka tidak akan membuat Anda merasa kecil karena memiliki kebutuhan. Mereka tidak akan menghukum Anda karena berbicara. Mereka akan memberi Anda jawaban yang jelas. Mereka akan menjelaskan sisi mereka. Mereka akan menghargai bahwa Anda memiliki keberanian untuk angkat bicara. Itulah jenis lingkungan yang membantu orang tumbuh. Tetapi ketika Anda terus-menerus disambut dengan keheningan, pengalihan, atau rasa bersalah, pikiran Anda mulai menyusut. Anda berhenti meminta. Anda mulai percaya bahwa kebutuhan Anda adalah masalah, bahwa suara Anda terlalu berlebihan. Dan begitu keyakinan itu menetap, harga diri Anda mulai menurun. Anda mulai meragukan apakah Anda harus berbicara sama sekali. Itulah mengapa penting untuk melihat dengan cermat orang-orang di sekitar Anda. Bagaimana mereka merespons ketika Anda jelas? Apakah mereka mendengarkan? Apakah mereka mengambil tindakan? Apakah mereka mengakui Anda? Atau apakah mereka mengabaikan Anda dan mengubah topik pembicaraan? Perilaku itu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan tentang posisi Anda di ruangan itu. Anda tidak bisa mengendalikan reaksi orang, tetapi Anda bisa mengendalikan apa yang Anda izinkan. Jika seseorang berulang kali menunjukkan kepada Anda bahwa kebutuhan Anda tidak penting bagi mereka, Anda harus memperhatikan, jangan menjelaskannya. Jangan terus memberi lebih banyak kesempatan tanpa ada perubahan. Perilaku manusia itu konsisten. Jika seseorang tidak menghargai suara Anda sekali, mereka mungkin sedang terganggu. Tetapi jika itu menjadi sebuah pola, itu adalah sebuah pesan. Pesan itu mengatakan, saya tidak menganggap serius kata-kata Anda. Dan jika Anda terus menerima itu, pikiran Anda sendiri akan mulai mempercayai hal yang sama. Beberapa orang tidak akan menghormati permintaan Anda karena mereka terbiasa Anda tetap diam. Ketika Anda akhirnya angkat bicara, mereka menjadi tidak nyaman. Bukan karena Anda salah, tetapi karena kekuatan Anda mengekspos kendali mereka. Itu mengubah dinamika. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memutuskan segalanya tanpa masukan Anda. Dan pergeseran itu bisa membuat mereka menolak. Mereka mungkin akan melawan. Mereka mungkin akan defensif. Mereka mungkin mencoba membalikkannya pada Anda dan mengatakan Anda terlalu menuntut atau sulit. Tapi jangan biarkan itu menggoyahkan Anda. Reaksi itu adalah tentang mereka, bukan tentang kebenaran permintaan Anda. Pertumbuhan Anda akan membuat beberapa orang tidak nyaman. Itu bukan salah Anda. Tugas Anda bukanlah tetap diam agar orang lain tetap nyaman. Tugas Anda adalah jujur pada diri sendiri dan kemudian berbicara dari tempat itu. Jika seseorang tidak bisa menanganinya, mereka bukanlah orang yang tepat untuk berjalan bersama Anda ke masa depan Anda. Anda membutuhkan orang yang mendorong suara Anda, bukan orang yang menghukumnya. Syedala Syubingin yang sehat, baik di tempat kerja, rumah, atau dengan teman, permintaan Anda dihormati, bahkan jika tidak dikabulkan. Orang-orang berkata, saya mengerti. Mereka berkata, biar saya pikirkan. Mereka berkata, saya tidak yakin.
Tapi mari kita bicarakan. Respons-respons ini menunjukkan keterbukaan. Mereka menunjukkan bahwa Anda tidak diremehkan. Itu menciptakan ruang di mana Anda dapat terus tumbuh. Tetapi jika responsnya adalah penghindaran, ejekan, atau hukuman emosional, maka itu bukan ruang untuk pertumbuhan. Itu adalah ruang untuk keheningan. Dan keheningan seiring waktu berubah menjadi kebencian. Anda harus melindungi suara Anda, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran. Jika seseorang menertawakan permintaan Anda, catatlah. Jika seseorang mengabaikan permintaan Anda, perhatikan polanya. Jika seseorang menggunakan kejujuran Anda untuk melawan Anda nanti, ingatlah itu. Anda tidak perlu membuat keributan. Anda tidak perlu berdebat. Cukup catat dalam hati. Karena orang-orang yang secara konsisten tidak menghormati permintaan Anda menunjukkan sesuatu yang penting. Mereka menunjukkan siapa mereka ketika sorotan tidak tertuju pada mereka. Orang yang kuat tidak mengemis untuk didengar. Mereka tidak terus mengulang-ulang pada mereka yang menolak untuk mendengarkan. Mereka tidak menyia-nyiakan kejelasan mereka pada orang-orang yang memilih untuk tetap bingung. Sebaliknya, mereka menyesuaikan lingkungan mereka. Mereka mengarahkan kembali energi mereka. Mereka bergerak menuju ruang di mana suara mereka memiliki bobot. Itu bukan ego. Itu adalah rasa hormat pada diri sendiri. Anda tidak membangun kehidupan yang sehat dengan memaksa orang lain untuk menghormati Anda. Anda membangunnya dengan mengelilingi diri Anda dengan mereka yang sudah melakukannya. Sangat mudah untuk berpikir bahwa disukai lebih penting daripada dihormati. Tetapi keyakinan itu akan merugikan suara Anda. Itu akan membuat Anda terjebak di tempat-tempat di mana Anda tersenyum di luar, tetapi frustrasi di dalam. Kedamaian sejati datang dari didengar, bukan hanya ditoleransi. Dan kekuatan sejati datang dari berjalan pergi ketika rasa hormat itu tidak ada. Terkadang bagian tersulit adalah melepaskan orang-orang yang dulu tampak mendukung, tetapi sekarang menunjukkan penolakan ketika Anda mulai berubah. Itu menyakitkan. Anda mungkin merasa bersalah, tetapi rasa bersalah bukanlah alasan untuk tetap kecil. Anda bisa bersikap baik dan tetap jelas. Anda bisa peduli pada orang lain dan tetap melindungi suara Anda. Orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda tidak akan pernah meminta Anda untuk memilih antara diam dan koneksi. Mereka akan memberi ruang untuk kebenaran Anda. Ya, cukup Anda setelah menghabiskan bertahun-tahun menyimpan kata-kata Anda di dalam, akan butuh waktu untuk terbiasa dengan kesadaran baru ini. Anda mungkin akan meragukan diri sendiri pada awalnya. Itu normal. Tapi teruslah melihat, teruslah mendengarkan, teruslah memperhatikan. Perhatikan siapa yang mendekat saat Anda berbicara. Perhatikan siapa yang menindaklanjuti saat Anda meminta. Perhatikan siapa yang mendengarkan tanpa menghakimi. Orang-orang ini langka dan mereka berharga. Mereka membantu Anda tumbuh. Mereka mengingatkan Anda bahwa suara Anda penting. Pada saat yang sama, jujurlah pada diri sendiri. Jika Anda tidak jelas di masa lalu, beberapa orang mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan diri Anda yang baru. Beri mereka kesempatan, tetapi juga beri diri Anda batasan. Jangan menunggu selamanya sampai orang berubah. Anda diizinkan untuk berevolusi tanpa izin mereka. Anda diizinkan untuk menetapkan standar baru. Anda diizinkan untuk mengharapkan lebih dari orang-orang yang memiliki akses ke energi Anda. Memperhatikan siapa yang menghormati permintaan Anda bukanlah tentang menghitung skor. Ini tentang belajar bagaimana melindungi energi dan masa depan Anda. Permintaan Anda adalah cerminan dari kesadaran diri Anda. Jika seseorang tidak bisa menghormatinya, mereka tidak menolak permintaan Anda.
Mereka menolak pertumbuhan Anda. Dan penolakan itu adalah sebuah hadiah. Itu menunjukkan kepada Anda di mana tidak lagi menginvestasikan waktu Anda. Anda tidak sulit karena memiliki kebutuhan. Anda tidak menuntut karena meminta dengan jelas. Anda tidak salah karena mengharapkan diperlakukan dengan baik. Anda adalah seseorang yang sedang belajar bagaimana hidup dengan niat. Seseorang yang lelah menebak-nebak. Seseorang yang memilih kejelasan daripada kebingungan. Dan begitulah cara kemajuan sejati dimulai. Jadi perhatikan, lihat bagaimana orang merespons ketika Anda mengucapkan kebenaran Anda. Reaksi mereka memberitahu Anda segalanya tentang bagaimana mereka menghargai kehadiran Anda. Jika mereka mendekat, dukung hubungan itu. Jika mereka menjauh atau menghukum Anda, hargai diri Anda sendiri dengan menarik kembali energi Anda. Itu bukan dingin, itu bijaksana. Dan kebijaksanaan adalah apa yang mengubah suara Anda menjadi kekuatan Anda. Bab 10, seringlah meminta dan ambil tindakan setiap kali. Kebanyakan orang meminta sekali lalu berhenti. Mereka menunggu. Mereka berpikir berlebihan. Mereka berharap seseorang akan memperhatikan. Tetapi kebenarannya, meminta sekali tidaklah cukup. Anda perlu sering meminta dan mengambil tindakan setiap kali. Ini bukan tentang memaksa atau menjadi agresif. Ini tentang membangun cara hidup yang baru. Cara hidup di mana tujuan Anda tidak tertunda oleh keraguan. Sering meminta melatih pikiran Anda untuk berhenti takut akan penolakan. Mengambil tindakan melatih tubuh Anda untuk berhenti membeku saat waktunya bergerak. Ketika Anda menggabungkan keduanya, Anda menjadi tak terhentikan. Pikiran manusia dirancang untuk kenyamanan. Ketika sesuatu terasa asing, otak Anda melihatnya sebagai ancaman. Itulah mengapa kebanyakan orang tidak meminta secara konsisten. Bukan karena mereka tidak menginginkan sesuatu, melainkan karena otak mereka mencoba melindungi mereka dari ketidaknyamanan. Tetapi keamanan dan pertumbuhan tidak tinggal di tempat yang sama. Pertumbuhan membutuhkan gerakan. Ia membutuhkan pengulangan. Satu-satunya cara untuk menjadikan meminta sebagai bagian alami dari hidup Anda adalah dengan melakukannya berulang-ulang sampai pikiran Anda berhenti menganggapnya sebagai bahaya. Pengulangan memprogram ulang rasa takut. Setiap kali Anda meminta, bahkan jika hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan, Anda mengajari otak Anda sesuatu yang baru. Saya selamat. Saya bisa melakukannya lagi. Jika Anda hanya meminta sesekali, otak Anda akan terus percaya bahwa meminta itu langka, berisiko, atau berbahaya. Tetapi jika Anda menjadikan meminta sebagai kebiasaan, bagian dari kehidupan sehari-hari Anda, pikiran Anda belajar bahwa itu normal. Menjadi lebih mudah. Anda berhenti menganalisis berlebihan. Anda berhenti menunda-nunda. Dan ketika meminta menjadi normal, kepercayaan diri akan mengikuti. Bukan karena seseorang memberi Anda izin, tetapi karena Anda menciptakan kekuatan itu melalui pengulangan. Tetapi meminta saja bukanlah tujuannya. Meminta adalah pintunya. Yang paling penting adalah apa yang Anda lakukan setelahnya. Mengambil tindakan adalah tempat perubahan dimulai. Beberapa orang terjebak dalam meminta tanpa melakukan. Mereka mengajukan pertanyaan, mengumpulkan pendapat, merencanakan tanpa henti, tetapi tidak pernah bertindak. Ini menciptakan kelelahan mental. Anda mengisi pikiran Anda dengan informasi, tetapi tidak mengambil langkah maju. Dan itu mengarah pada lebih banyak ketakutan. Semakin lama Anda menunggu, semakin Anda ragu. Semakin Anda menunda, semakin berat langkah selanjutnya terasa. Tindakan mematahkan siklus itu. Tindakan membersihkan kebingungan.
Ketika Anda bertindak atas permintaan Anda, ketika Anda menindaklanjuti, mencoba lagi, muncul, menyesuaikan diri, Anda mengirimkan sinyal yang jelas ke pikiran Anda. Kita tidak terjebak, kita bergerak. Dan gerakan adalah apa yang membangun kekuatan. Anda tidak perlu tahu setiap detail. Anda tidak perlu kondisi yang sempurna. Anda memerlukan keberanian untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah kecil berarti. Satu pesan, satu percakapan, satu upaya. Begitulah cara segalanya dimulai. So, ketika Anda sering meminta, Anda menciptakan lebih banyak peluang untuk kemajuan. Setiap permintaan membuka pintu, bahkan jika itu tidak mengarah pada apa yang Anda harapkan. Anda bertemu orang baru, Anda belajar informasi baru, Anda mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Umpan balik itu membuat Anda lebih tajam. Itu membantu Anda meminta dengan lebih baik di lain waktu. Dan ketika Anda menggabungkannya dengan tindakan yang konsisten, Anda mulai melihat perubahan nyata. Orang yang tumbuh cepat tidak selalu yang paling berbakat. Mereka adalah orang-orang yang meminta tanpa menunggu dan bertindak tanpa penundaan. Mereka tidak memperlakukan peluang seperti benda rapuh. Mereka mengetuk pintu. Mereka menindaklanjuti. Mereka tetap bergerak. Dan karena itu mereka membangun momentum. Momentum bukanlah keberuntungan. Itu adalah hasil dari tindakan berulang. Semakin banyak Anda lakukan, semakin banyak yang Anda ciptakan. Semakin banyak yang Anda ciptakan, semakin banyak kepercayaan diri yang Anda bangun. Dan kepercayaan diri membuat langkah selanjutnya lebih mudah. Satu kesalahan yang dibuat orang adalah hanya meminta ketika mereka merasa kuat, tetapi orang-orang yang berhasil meminta, bahkan ketika mereka lelah, bahkan ketika mereka tidak yakin, bahkan ketika jawaban terakhir adalah tidak, mereka tidak mengikat harga diri mereka pada hasilnya. Mereka tidak menunggu untuk merasa sempurna. Mereka hanya tetap dalam proses. Proses inilah yang membangun kehidupan yang penuh hasil. Bukan karena semuanya berhasil dengan segera, tetapi karena Anda bersedia untuk terus maju, tidak peduli apapun. Ketika Anda menjadikan meminta dan bertindak sebagai kebiasaan harian Anda berhenti hidup dalam reaksi. Anda berhenti menunggu hidup memutuskan untuk Anda. Anda mulai menciptakan jalan Anda sendiri. Anda berhenti bergantung pada keberuntungan atau waktu. Anda mengambil kendali. Anda memulai percakapan. Anda membuka pintu. Anda menindaklanjuti dengan tujuan. Dan ketika satu hal tidak berhasil, Anda meminta lagi. Anda mencoba lagi. Anda menyesuaikan diri. Anda bertindak. Beginilah cara kepercayaan diri dibangun melalui konsistensi, melalui usaha, melalui gerakan. Semakin sering Anda meminta, semakin Anda melihat bagaimana orang merespons. Beberapa akan mengabaikan, beberapa akan mendukung, beberapa akan menolak. Itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda tidak membiarkan reaksi mereka mengendalikan kecepatan Anda. Anda terus berjalan. Anda tetap fokus pada pertumbuhan Anda, bukan pendapat mereka, karena hidup Anda bergerak maju. Dengan setiap pertanyaan yang Anda ajukan dan setiap langkah yang Anda ambil setelahnya. Pola pikir ini mengubah segalanya. Anda tidak terjebak dalam ketakutan. Anda tidak terlalu menilai penolakan. Anda tidak membuang waktu menunggu. Anda bergerak, Anda bertindak, dan tindakan mengajari Anda lebih cepat daripada pemikiran. Anda bisa berpikir seharian dan tetap tidak kemana-mana. Atau Anda bisa meminta, bergerak, menyesuaikan diri, dan belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan adalah cara membangun kepercayaan diri yang nyata. Bukan jenis yang bergantung pada pujian, tetapi jenis yang tetap ada, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan.
Anda tidak memerlukan persetujuan untuk bertindak. Anda tidak memerlukan tepuk tangan untuk meminta. Yang Anda butuhkan adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk berhenti menunda masa depan Anda. Keputusan untuk berhenti membiarkan rasa takut mengendalikan segalanya. Keputusan untuk mulai sering meminta dan mengambil tindakan setiap kali. Tidak peduli seberapa kecil langkahnya. Karena seiring waktu, langkah-langkah kecil itu menumpuk. Mereka membangun kebiasaan. Mereka menciptakan kemajuan. Mereka membentuk fondasi kehidupan yang kuat dan fokus. Ketika Anda hidup dengan cara ini, Anda menjadi seseorang yang dihormati orang. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda konsisten. Anda tidak menunggu hal-hal terjadi. Anda meminta dan Anda bertindak. Anda tidak berbicara tentang perubahan. Anda menciptakannya. Anda tidak tetap diam. Anda berbicara. Dan yang terpenting, Anda tidak membeku ketika hidup menantang Anda. Anda terus bergerak. Disiplin semacam ini menjadi identitas Anda. Ia menjadi bagian dari cara Anda berpikir dan beroperasi. Anda tidak takut gagal karena Anda tahu cara mencoba lagi. Anda tidak terjebak dalam keraguan karena Anda mempercayai kemampuan Anda untuk mengambil langkah berikutnya. Anda tidak merasa tidak berdaya karena Anda telah melatih diri untuk meminta dan bergerak. Itulah kekuatan sejati. Itulah kedewasaan sejati. Itulah cara Anda menjalani kehidupan yang mencerminkan potensi Anda. Jadi, mulailah meminta. Mintalah saat sunyi. Mintalah saat ramai. Mintalah saat Anda takut. Mintalah saat Anda lelah. Tapi jangan berhenti pada permintaan. Lakukan sesuatu dengannya. Ambil langkah selanjutnya. Tindak lanjuti. Bahkan saat sulit. Bahkan saat tidak nyaman. Bahkan saat Anda tidak merasa siap. Karena semakin sering Anda melakukan ini, semakin alami jadinya. Semakin alami jadinya, semakin kuat Anda merasa. Dan kekuatan itu menciptakan perubahan. Tidak hanya pada apa yang Anda dapatkan, tetapi pada siapa Anda menjadi. Teruslah meminta, teruslah bertindak, teruslah bertumbuh. Inilah cara Anda mengendalikan masa depan Anda. Satu permintaan yang jelas, satu tindakan yang kuat, satu hari pada satu waktu.